Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 3. Anak-anak hebat, perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Tahukah kalian siapakah tokoh yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan patih besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan menjadi satu, yaitu Nusantara. Sekarang, marilah kita membaca teks yang berjudul Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Malayu atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Sekarang mari kita simak asal-usul dari Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Kemudian perjalanan karir dari Gajah Mada ini adalah memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja.
Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit. Kemudian cita-cita seorang patih Gajah Mada adalah ingin menyatukan daerah-daerah menjadi wilayah Nusantara. Dan sikap dan nilai yang dapat dipelajari dari seorang patih Gajah Mada adalah berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Sekarang saatnya kita membaca puisi yang berjudul Mahapati Gajah Mada, karya Dekaritas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa usaha Gajah Mada dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Indonesia merupakan negara kepulauan. Tidak kurang dari 17.500 pulau besar maupun kecil ada di Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri atas 34 provinsi, masing-masing daerah mempunyai suku dan kebudayaan yang berbeda-beda. Menurut survei penduduk pada tahun 2010, setidaknya terdapat 1.340 suku bangsa yang hidup di tanah air Indonesia. Setiap daerah memiliki suku dan kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Keragaman suku dan kebudayaan tersebut bukan merupakan faktor pemecah belah bangsa, melainkan sebagai alat pemersatu bangsa. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang pertama adalah menghargai keragaman suku dan kebudayaan teman. Yang kedua, memberikan pujian dan apresiasi atau penghargaan terhadap kebudayaan daerah lain. Yang ketiga, ikut serta mempelajari suku bangsa yang ada di Indonesia serta kebudayaan daerah lain seperti tarian dan lagu daerah. Dan yang keempat adalah ikut serta melestarikan kebudayaan daerah sebagai wujud rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Anak-anak hebat, usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan makna yang terdapat pada puisi yang berjudul Mahapati Gajah Mada. Kemudian soal yang kedua, perhatikan daerah di sekitar tempat tinggal kalian. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, kemudian catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan di sekitar kalian. Seperti contohnya berikut ini. Jenis sumber daya alam yaitu air. Air terdapat di sungai. Kemudian manfaatnya adalah untuk mengairi sawah. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Pesan Bu Guru, sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita turut serta melestarikan kebudayaan daerah dengan cara mempelajarinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.